Sekarang kan kemudian Saudara Ferdy Sambo mengatakan motif yang di Magelang. Ya. Saya masih ingat persis Mbak Putri waktu dia diperiksa oleh tim sus, kemudian dengan gagahnya mengatakan begini, saya minta maaf kepada institusi kepolisian, turut berduka cita kepada saudara almarhum Brigadir Yosua, terlepas apa yang dilakukan, martabat kepada keluarga saya. Ternyata apa yang terjadi Mbak Putri, dia jual istrinya, kemudian membuat laporan palsu dengan pelecehan seksual. Tapi fakta detik ini, fakta hukum, bahwa itu sudah digagalkan. Artinya adalah dia mampu menjual keluarganya. Hanya satu desain kebohongan yang sangat serius, sekarang ternyata telah dijerat pasal 340. Sekarang dimunculkan lagi. Demi harga diri saya terjadi di, di Magelang. Mbak Putri, ini menurut saya sesuatu yang menjijikkan. Bagaimana Anda masih bicara harga diri, ada seorang yang jiwa raganya mati namanya Yosua, kemudian ada 36 orang lain polisi yang jiwanya mati. Karena saya kasih ilustrasi Mbak Putri. Katakanlah di lampu merah, setiap orang tahu yang punya mata, lampu merah itu berhenti. Tetapi saya pastikan, tidak semua orang kemudian mau berhenti. Karena apa? Yang menggerakkan jiwanya. Sekarang 36 orang ini mati jiwa kepolisiannya. Ada yang mati temannya, ada CCTV yang dirusak, TKP yang dirusak, bukan malah disidik tapi ditutupi. Karena kerjaan siapa? Karena Ferdy Sambo. Dia masih bicara harga diri. Bayangkan istrinya kemarin terjerat sekarang ini pasal 340 karena di TKP hanya 5 orang yang dikata Kabareskrim, 4 telah tersangka yaitu Brada E, kemudian RR, kemudian Kuat sama dengan Ferdy Sambo. Istrinya belum lagi laporan palsu, kemudian juga berita bohong. Ini kan kerja-kerja apakah kemudian masih melakukan, anaknya diajak ke Brimob, hanya kembali mengatakan kami dilecehkan. Inikah yang punya, menurut saya ini menjijikan, inilah menurut saya menjijikan. Bahkan sekarang Mbak Putri, dia masih mencari celah setelah gagal dengan namanya proyek esek-esek itu, seksual itu, kemudian dengan bermain uang. Ingat Mbak Putri, LPSK kemudian mengatakan bahwa ketika mereka memeriksa Ferdy Sambo ke Kadipropam, dia disodorkan 2 amplop warna coklat yang tebal uangnya 1 cm. Kita tidak tahu apakah orang-orang yang dikondisikan tersebut, yaitu penasihat Polri Fahmi yang membuat rilis membantu itu, apakah seperti LPSK menolak atau dia menerima? Brigadir Brada E dijanjikan 1 miliar, ya. RR 500 juta, kemudian juga Kuat juga 500 juta. Ya toh? Nah, IPW mengatakan dugaan uang mengalir juga ke DPR. Bagaimana, apakah mereka ini juga sudah menerima? Itu sebabnya tampak hari ini melaporkan bahwa ada pusaran uang yang barangkali dipakai sekarang setelah proyek namanya pelecehan seksual itu gagal. Dia buat lagi bonus, yaitu dengan pengkondisian. Tetapi sekarang ini saya kira yang kita harus antisipasi, uang-uang yang sedang beredar. Nah, ini menurut saya motif juga yang harus kita bongkar. Nah, oleh karena itu sudah jangan lagi dibohongi. Jangan lagi dibilang punya harga diri. Menurut saya ini tidak punya harga diri, tetapi dia mampu menjual anaknya dan mematikan karir 36 polisi. Bagaimana ketakutan keluarganya atau juga kita semua. Itulah sekarang yaitu yang dilakukan oleh saudara Ferdy Sambo ini. Baik, Bang Saur, sudah bergabung juga dengan kita adalah tentunya kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Pak Kamarudin Simanjuntak. Selamat malam Pak Kamarudin Simanjuntak. Selamat malam Mbak, selamat malam juga seluruh pemirsa. Iya, Pak Kamarudin, kami berbicara mengenai motif hingga saat ini masih belum bisa dibuka oleh Polri. Terakhir Sambo mengatakan bahwa yang menjadi dasar mengapa pembunuhan ini ia lakukan adalah sesuatu yang menyinggung harkat martabatnya terjadi di Magelang. Pak Kamarudin. Saya sejak awal sudah memberitahu motifnya, sejak melaporkan ke polisi. Motifnya adalah dendam. Dendam kenapa? Karena terjadi dugaan perselingkuhan oleh si bapak dengan yang cantik-cantik itu, kan gitu. Dan si ibu mencari tahu kenapa si bapak tidak pulang. Nah, diduga ajudan memberitahu alasan kenapa tidak pulang. Lalu pasca ibu tahu bahwa ada peran si cantik, terjadi pertengkaran rumah tangga di bulan Juni 2022. Itu sebabnya tanggal 21 Juni 2022 almarhum pamit sama kekasihnya bahwa dia akan dibunuh. Dia pamit dan minta maaf apabila ada kesalahan dan dosanya. Dan kemudian dia juga minta agar mencarikan pria lain sebagai penggantinya. Artinya almarhum dia akan mati, sudah tahu dia akan mati, kan begitu. Kemudian tanggal 2 Juli mereka pergi lagi ke Magelang. Di Magelang dalam rangka merayakan hari ulang tahun yang ke-22 antara si bapak dan ibu. Tetapi pasca perayaan bertengkar lagi soal si cantik itu. Kemudian diduga si ibu mengancam akan melaporkan perbuatan si bapak dan juga bisnis gelapnya, yaitu diduga tata kelola sabu-sabu, minuman keras, judi, dan bisnis mobil air, kan gitu. Nah, kemudian
Akibatnya si bapak emosi, pulang dia duluan mempersiapkan pembunuhan, kan begitu. Sedangkan si ibu dengan si almarhum masih baik-baik saja. Demikian juga si ibu memotret almarhum dan mengirim ke adiknya. Lihat nih abang kamu nih, rajin kali pun. Luas banget, multi talenta, menyetrikain baju anaknya. Bingung mau ngaji berapa katanya. Kamu lagi libur nggak deh? Kalau libur ikut ke Magelang katanya. Artinya dari percakapan WhatsApp itu, hubungan ibu Putri, baik dengan almarhum Joshua maupun dengan adiknya sangat baik. Jadi tidak benar bahwa kehormatan ibu ada dilecehkan atau apalagi diancam pakai pistol. Yang benar adalah kehormatan bapak. Karena ketahuan dia ada sama si cantik dan terungkap bisnis gelapnya akan dilaporkan ke atas. Makanya ancaman tanggal 7 Juli oleh Squad Lama apabila naik ke atas, maka Joshua akan dibunuh atau akan dibantai. Sehingga Joshua melapor kepada kekasihnya. Squad kurang ajar ini mau membantai saya, mau membunuh saya, kan begitu. Itu kan terucap pada jejak elektroniknya. Makanya Brigadir Jenderal Polisi yang dari Jakarta itu terus mengincar handphone daripada saksi itu, tetapi tidak saya berikan awalnya, kecuali ada surat penyitaan dari pengadilan, kan begitu. Jadi sudah jelas dari awal. Nah, artinya dengan polisi berani mengikuti jejak saya, yaitu menggunakan pasal 340, pasal 340 itu pasti disertai motif. Tetapi karena polisi, dalam hal ini penyidik belum ikhlas dia dengan pasal 340, supaya nanti yang terbukti di pengadilan 338, maka motifnya disembunyikan supaya pembunuhan itu menjadi pembunuhan biasa tanpa motif. Arahnya ke 338 kan gitu, atau 351 3 kan begitu. Karena saya makan buah dan sayur, mengerti kok isi otak orang ini. Kadang melihat mukanya saya sudah ngerti apa yang mau diucapkan gitu loh. Begitu Mbak. Baik. Nah, Mas Reza, bagaimana melihatnya kalau memang motif-motif ini adalah yang menjadi dasar dari pembunuhan ini, apa yang dikatakan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak tadi. Kemudian mengapa pihak polisian ini memilih untuk tidak merilis hal-hal tersebut dan malah membiarkan berbagai macam isu liar ini ada di kalangan masyarakat? Bicara normatif dulu ya. Bicara normatif, yang namanya motif, apapun perbincangan itu sangat-sangat seksi, sangat-sangat menggairahkan. Tapi sebetulnya motif bukan merupakan barang suci. Dalam pengertian, motif bukan merupakan faktor yang bisa menghentikan atau bisa menentukan secara mutlak apakah kasus hukum itu berlanjut atau tidak. Dengan kata lain, tanpa terungkap sekalipun, baik. anggaplah Mas Reza, saya harus potong. Mas Reza, mohon maaf sekali, saya harus potong. Mas Reza, mohon maaf karena kita akan langsung menuju ke Komnas HAM di mana saat ini diselenggarakan konferensi pers. Anda kembali menyaksikan Breaking News pemirsa. Tadi sebelum jeda Anda sudah mendengarkan yang disampaikan oleh dua komisioner Komnas HAM, yaitu BK Ulung Apsara dan juga Khairul Anam, mengenai apa kegiatan dari Komnas HAM hari ini, di mana terjadi dua agenda, yaitu meninjau langsung PKP ataupun juga tempat pembunuhan Brigadir Yosua di wilayah Duren 3 Jakarta Selatan, dan juga meminta keterangan dari Baradae yang ada di rutan Barreskrim. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana tadi Komnas HAM mendapatkan keterangan berdasarkan apa yang sudah didapatkan selama ini, kemudian mencocokkan dengan kondisi yang ada di lapangan, termasuk kemudian dengan keterangan-keterangan yang didapatkan dari Baradae. Nah, salah satu hal yang paling penting adalah semakin menguatnya, semakin terang benderangnya indikasi adanya obstruction of justice atau upaya menghambat penegakan hukum. Itu yang disampaikan oleh Komnas HAM, dan tentunya dalam beberapa hari ke depan kita akan menanti bagaimana Komnas HAM ini akan menyusun kerangka dari hasil-hasil yang selama ini didapatkan. Mungkin untuk menutup Breaking News kali ini kami juga hanya punya waktu yang sedikit. Kami akan berikan kesempatan kepada para narasumber untuk bisa memberikan pernyataan penutup. Mungkin saya akan mulai dari Mas Reza terlebih dahulu yang sempat saya potong tadi keterangannya. Silakan Mas Reza. Saya sebetulnya menilai sikap Polri yang tanda petik tidak begitu transparan terkait motif itu dengan hal yang positif. Kenapa? Andaikan motif yang berseliweran di kepala tersangka FS ini bersangkut paut dengan motif emosional, amarah, cemburu, dendam, sakit hati, barangkali tidak terlalu sulit bagi Polri untuk mengekspos itu ke publik. Tapi sebaliknya, barangkali Polri mengendus adanya motif instrumental. Kalau sudah motif instrumental yang bermain, maka ini tidak ada urusannya dengan suasana hati tersangka FS. Tapi barangkali salah satu motif instrumentalnya adalah menutup-nutupi kejahatan yang lain. Jadi di balik aksi pembunuhan terhadap mendiang Brigadir Yosua, boleh jadi ada aksi-aksi kejahatan lainnya yang coba ditutup-tutupi oleh tersangka FS. Tentu saja ini harus diinvestigasi oleh pihak polisian. Apapun motifnya, saya terkenang perkataan Pak Kapolri bulan Juli lalu. Beliau mengatakan berharap ada dukungan dari masyarakat agar kemudian kasus ini bisa diungkap secara tuntas. Bahkan lebih jauh lagi, menurut saya harus tuntas, objektif, menyeluruh, dan transparan. Nah, kalau memang Pak Kapolri dan jajaran Polri masih berharap ada dukungan luas dari masyarakat, maka tidak ada pilihan. Silakan demonstrasikan sikap transparan mungkin. Komunikasi seluas mungkin ke masyarakat. Semakin banyak pasokan informasi yang disampaikan oleh pihak Polri, mudah-mudahan sikap masyarakat semakin positif sekaligus untuk menghentikan berbagai macam desas-desus yang justru bisa mempertaruhkan reputasi Polri sendiri. Baik, selanjutnya mungkin Pak Kamarudin Simanjuntak, penutup Pak Kamarudin. Baik, sebagai closing statement, periksa semua rekening daripada squad, yaitu terkait dengan dugaan rekening taktis.
termasuk rekening anak yang diduga sulit berbicara atau tidak bisa berbicara itu. Demikian juga 4 rekening daripada Brigadir Nobriansa Joshua Huta Barat yang belum dibuka sampai hari ini, di mana ATM bukunya sama dengan handphone dan laptopnya merek Asus masih dikuasai tersangka Ferdi Sambo. Kalau ini dibuka nanti, akan terlihatlah nanti semuanya itu, apa motifnya, apakah sama dengan yang saya katakan atau bukan. Makanya saya katakan, libatkan PPATK, Presiden Republik Indonesia membentuk tim independen, libatkan Angkatan Darat, Laut, dan Udara, supaya transparan apa yang menjadi motif kenapa almarhum harus dibunuh. Begitu kira-kira. Terima kasih. Baik, dan selanjutnya Pak Arianto Sutadi, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya yang nomor 1, dengan adanya permintaan mengenai motif itu ya, saya sih tidak menyalahkan Polri lah. Karena motif itu, kalau memang sensitif, itu nanti pun kalau disidangkan juga pasti tertutup. Maka sekarang walaupun sudah diketahui, dia pasti tidak akan ekspos. Dan dia tidak perlu ekspos karena bukti-bukti untuk membuktikan unsur subjektif daripada 340 itu sudah cukup. Makanya sekarang lebih baik Polri itu cepat-cepat lah memberkas itu, sehingga nanti selesai sudah itu tugasnya dia untuk membuat terangnya perkara. Nah yang kedua saya inginkan ya itu, kalau untuk publikasi ke publik ya, itu contoh Komnas HAM itulah Polri itu. Jadi jangan berpedoman nggak mau ngasih keterangan-keterangan dengan alasan belum lengkap, nggak mau ngasih sepotong-sepotong. Tapi akhirnya kalau sepotongan itu kan dikeluarkan oleh orang banyak. Ini tadi yang disampaikan oleh Komnas HAM itu tadi ya, itu mestinya tindakan polisi untuk penyidikan ya kayak gitu. Tapi selama ini kan polisi kan nggak pernah buka, nggak mau ngomong ini saya sudah berbuat gini itu saran saya ya, supaya polisi tidak dituduh terus menutupi hal-hal yang dirahasiakan itu. Kan akhirnya kepercayaan masyarakat nggak bisa segera kembali. Jadi saran saya itu aja. Oke, motif nggak usah diungkap nggak apa-apa, tapi cepat-cepat selesaikan kasus ini dan kemudian berilah keterangan seperti model kayak Komnas HAM itu. Terima kasih, itu aja. Baik, terakhir Bang Sarul. Ya, pertama saya kira temuan Komnas sama dengan penyidik sudah menetapkan obstruction of justice, segera umumkan. Yang kedua, KPK sudah menyambut akan menelisik karena berkas ini kan akan diserahkan kepada kejaksaan. Pengadilan kita kan sering masih banyak mafia-mafia di peradilan. Oleh karena itu saya minta KPK segera menelusuri masuk dari LPSK tetapi membongkar semua ini. Baik. Sehingga nanti kita harapkan bahwa keadilan juga kita dapatkan di pengadilan. Jangan lagi ada duka kepada keluarga dan juga nasib daripada 36 orang ini, kalau memang mereka tersangka semuanya segera diumumkan, kalau memang betul mereka segera dikelirkan sehingga nasib mereka jelas. Itu Mbak Putri. Terima kasih kedatangannya Bang Saud Simanjuntak. Terima kasih untuk